Halo teman-teman semuanya, saya Aulia. Saya Nisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pelecehan seksual terhadap perempuan di lingkungan kampus. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas pelecehan seksual terhadap perempuan di lingkungan kampus dalam perspektif Islam, gender, hak asasi manusia, dan juga pembangunan. Isu ini dipilih karena pelecehan seksual masih menjadi salah satu permasalahan di lingkungan kampus. Kampus yang harus menjadi ruang aman untuk belajar dan mengembangkan potensi diri, kini harus menghadapi berbagai kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana fenomena memengaruhi pembangunan yang berkeadilan gender. Selanjutnya, saya akan membahas pengantar konsep gender dalam pembangunan. Gender merupakan konstruksi sosial yang menjelaskan tentang peran, perilaku, serta harapan yang dilekatkan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin biologis, gender dibentuk oleh nilai, budaya, dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam pembangunan, kesetaraan gender menjadi salah satu aspek penting karena setiap anggota individu berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Nah, namun dalam kenyataannya perempuan masih mendapatkan diskriminasi dan kekerasan termasuk pelecehan seksual itu sendiri. Dalam kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan relasi gender yang dapat mengurangi partisipasi perempuan dalam pembangunan. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban, baik melalui perkataan, tindakan, isyarat, maupun tulisan. Salah satu kasus yang menjadi perbincangan publik terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau FHUI. Kasus ini mulai mencuat setelah beredarnya tangkapan layar sebuah percakapan dalam grup yang berisi komentar dan candaan bernuansa seksual terhadap mahasiswi ataupun dosen perempuan. Nah, percakapan tersebut dianggap merendahkan kaum perempuan dan menurunkan rasa ketidaknyamanan bagi korban. Nah, kasus ini tuh menjadi perbincangan di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual tuh nggak hanya dalam bentuk kontak fisik, tapi bisa juga melalui komunikasi verbal dan media digital yang mengandung unsur seksual dan merendahkan seseorang. Kasus ini menimbulkan dampak psikologis seperti ada rasa takut, rasa cemas, dan rasa nggak aman saat kita tuh perempuan berada di lingkungan kampus. Untuk menjelaskan kasus tersebut, kami menggunakan teori Gender and Development atau bisa disebut dengan GAD. Teori ini menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender muncul karena adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual merupakan salah satu ketidaksetaraan karena perempuan sering mengalami diskriminasi. Selain itu, teori patriarki juga menjelaskan bahwa budaya menempatkan posisi laki-laki pada tingkatan yang lebih dominan dapat merugikan perempuan, termasuk pelecehan seksual itu sendiri. Dari kasus FHUI bisa kita dapat simpulkan bahwa perempuan dijadikan objek candaan serta komentar seksual bagi para pelaku pelecehan seksual itu menunjukkan adanya tingkat rendahnya kesetaraan di dalam lingkungan kampus. Hal ini dalam kacamata perspektif pembangunan dapat menghambat terjadinya lingkungan yang aman, nyaman, setara bagi seluruh mahasiswa. Selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif Islam, HAM, dan pengembangan masyarakat Islam. Dalam Islam, setiap manusia memiliki martabat dan kehormatan yang wajib dihormati sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 bahwa setiap manusia dimuliakan tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh karena itu, segala bentuk pelecehan seksual merupakan
tindakan hal-hal yang bertentangan dengan kehormatan dan harga diri seseorang. Dalam Islam menjaga pandangan, perilaku dan serta menghormati sesama manusia. Kasus kemarin di FHUI masih banyak terjadi pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Kita bisa melihat bahwa pelecehan seksual ini dalam kacamata HAM dan juga pengembangan masyarakat Islam, di mana HAM pelecehan seksual termasuk pelanggaran HAM yang sangat berat, di mana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 CEDAW dijelaskan juga bahwa undang-undang ini menjelaskan tentang pelecehan seksual di mana bisa dipenjara selama 9 atau 10 tahun dengan denda maksimal 10 juta. Dalam pengembangan masyarakat Islam juga kita diajari tentang moralitas, di mana kita diajarkan tentang keislaman juga, tentang pelecehan seksual yang harus kita pelajari juga. Next, selanjutnya saya akan membahas mengenai future action atau strategi pemberdaya, yang dimana adanya beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani pelecehan kekerasan seksual di kampus. Antara lain yang dimana yang pertama, menguatkan edukasi mengenai kesetaraan gender dan kekerasan seksual melalui seminar, pelatihan, dan kampanye kampus dan lain sebagainya. Yang kedua, menguatkan Satgas Pencegahan dan Kekerasan Seksual atau PPKS yang dapat memberikan perlindungan terhadap sang korban dengan secara optimal. Yang ketiga, menyediakan layanan konseling psikologis dan bantuan hukum bagi para korban. Yang keempat, menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun budaya kampus yang menghormati martabat manusia dan menolak segala bentuk kekerasan seksual. Dengan langkah-langkah ini, kampus menjadi ruang belajar yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual, serta mendukung kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara mahasiswa, dosen, dan pihak kampus untuk menghargai martabat perempuan dalam kesetaraan gender ini. Dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesimpulannya adalah pelecehan seksual terhadap perempuan di lingkungan kampus adalah masalah gender yang dapat menghambat pembangunan manusia dan aktivitas di kampus. Studi kasus di Universitas Indonesia menjelaskan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan tidak hanya bisa terjadi dalam kontak fisik, tetapi juga bisa terjadi dalam platform online.